Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas S1 Teknik Logistik Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan membahas tentang sejarah Islam dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Rosid Bana Rahman, dengan NIM 211090002, Darul Komariah dengan NIM 211090007. Pokok bahasan. Topik pembahasan sejarah Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sejarah Islam pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Nusantara. Lalu ada membumikan Islam di Indonesia. Sejarah Islam masa Rasulullah SAW. Periode Makkah. Yang pertama, dakwah secara diam-diam dilakukan di lingkungan keluarga dan sahabat dekat Rasulullah SAW. Dakwah dengan cara ini berjalan lancar dengan adanya istri Khadijah yang masuk Islam lebih dulu dan seterusnya, yaitu anak pamannya Ali, anak angkatnya Zaid bin Harisah, serta sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turun wahyu dari Allah SWT, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menantang dakwah Islam yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada keseruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada pemimpinan Bani Abdul Muthalib. Takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Periode Madinah. Faktor-faktor hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, Madinah. Adanya siksaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Adanya tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib. Para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga tidak ada yang mempercayainya. Proses peletakan asas-asas politik, ekonomi, sosial yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yasrib. Pertama, mengubah nama Yasrib menjadi Madinah dengan maksud membentuk masyarakat yang tertib, maju, dan berperadaban. Kedua, membangun masjid sebagai tempat ibadah, sarana mempersatukan umat, dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Musyawarah. Ketiga, membentuk mu'ahad persaudaraan antara muhajirin dan ansor dengan harapan dapat mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan. Keempat, membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Kelima, membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Setelah banyaknya kaum Quraisy yang masuk Islam serta berdirinya Madinah, maka Islam mempunyai beberapa pengaruh, diantaranya aspek agama. Bangsa Arab yang awalnya mempunyai kepercayaan politeisme berubah menjadi masyarakat yang monoteisme. Aspek muamalah. Dimulainya berhentinya praktek riba serta memperlakukan sama antara wanita dengan laki-laki hampir di seluruh hak. Aspek kesusastraan. Banyak karya sastra yang berkembang di masyarakat. Aspek politik. Islam telah mempersatukan kabilah-kabilah Arab di bawah panjinya. Islam mampu menjinakkan hati mereka dan mengikis sifat fanatik suku-suku yang ada, sehingga rasa dendam di antara mereka lenyap. Halnya sejarah masa Islam Abu Bakar As-Siddiq 632-634 Masehi. Peradaban yang berkembang masa Khalifah Abu Bakar membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul, membangun pemerintah yang tertib
di pusat dan di daerah, membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur, menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang, mensejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperdayakan zakat, infak, serta ghanimah dan jizyah. Ciri-ciri ekonomi masa pemerintahan Abu Bakar: menerapkan praktek akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, tidak mengisytiharkan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara, pengelolaan barang tambang gas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah, sebagaimana Rasulullah SAW Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah, maka pada masanya jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda-benda lainnya. Penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara, memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum muslimin. Bentuk pemerintahan Abu Bakar adalah monarki yang menggunakan 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejarah Islam masa Umar bin Khattab. Perkembangan di bidang politik, membentuk departemen-departemen Diwan, memperlancar hubungan antar daerah dengan membagi negara menjadi 8 provinsi yang setiap provinsi memiliki pemimpin atau gubernur, merancang administrasi tata negara. Perkembangan pengetahuan, dibentuknya pusat pendidikan di Madinah, memerintahkan para panglima perangnya apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Lalu perkembangan ekonomi, mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Diatur dan ditertibkan sebagai pembayaran gaji dan pajak tanah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dibentuk jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum. Mendirikan Bait al-Mal, menetapkan dan mencetak mata uang dirham, membuat peninggalan Islam yang dikenal dengan kalender Hijriah, membebaskan zakat bagi mu'alaf. Sistem pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran pada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis, karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk mencampur tangan dalam pemerintahan. Sejarah Islam masa Utsman bin Affan 644-656 Masehi. Perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menambah perluasan masjid secara besar-besaran, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Menetapkan kewajiban pembayaran zakat diserahkan pada pribadi-pribadi dan tidak ditangani oleh pemerintah. Membangun angkatan laut, mendahulukan khutbah baik dari hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Pembukuan Al-Quran sehingga Al-Quran beredar sekarang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Politik ekspansi dilaksanakan Utsman ke daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, Tabaristan, dan Siprus. Sejarah Islam masa Ali bin Abi Thalib 656-661 Masehi. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib: pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah pada tahun 36 Hijriah, pemecatan para gubernur yang diangkat Utsman bin Affan. Semua tanah yang diambil Bani Umayyah pada masa Utsman bin Affan dikembalikan lagi menjadi milik negara, memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab. Menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat hakim yang terkenal: Surai al-Haris, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Qais bin Sa'ad, Abdullah bin Abbas. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah Perang Jamal, Talhah, Zubair, dan Aisyah, Perang Siffin, Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sejarah Islam masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri dari tahun 661 sampai 760 Masehi. Nama dinasti ini dirujuk Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan sistem pemerintahan monarki berbentuk kekhalifahan. Khalifah pertama dalam dinasti ini yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, dengan pusat pemerintahan ada di Damaskus. Kemudian khalifah-khalifah terkenal dalam dinasti Bani Umayyah ini yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Abdul Malik bin Marwan, ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, keempat Umar bin Abdul Aziz, kelima Hisham bin Abdul Malik. Adapun kemajuan Islam dalam dinasti Bani Umayyah ini. Yang pertama dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan ini adanya pemindahan ibu kota ke Damaskus. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Daulah Umayyah dibantu oleh beberapa al-Kutab. Kemudian mendirikan suatu departemen pencatatan. Kemudian mendirikan pelayanan pos atau Diwal al-Barid. Kemudian pemisahan antara urusan keuangan dengan urusan pemerintahan. Kemudian mengangkat seorang gubernur di setiap provinsi, serta mengangkat seorang pejabat untuk memungut pajak dengan gelar Shahib al-Kharaj. Dan yang kedua dalam bidang politik. Dalam bidang ini membentuk suatu lembaga hukum bernama Nizam al-Qadha yang dibagi menjadi 3, yaitu Al-Qadi, Al-Hisbah, serta An-Nazar fil Mazalim. Kemudian yang ketiga dalam bidang kemiliteran. 1. Menggunakan model metode militer Romawi, menghapus sistem militer yang didasarkan atas organisasi kesukuan. Ketiga, membangun pos-pos pemeriksaan di berbagai benteng orang Islam. 4. Kesatuan tentara Umayyah yang di tengah 2 sayap, depan dan belakang. Kemudian yang keempat dalam bidang ekonomi. 1. Melakukan eksploitasi serta memakmurkan negeri taklukannya. 2. Di setiap provinsi, semua biaya untuk administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat dipenuhi dari pemasukan lokal dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Kelima, dalam bidang keagamaan. 1. Terdapat beberapa gerakan pemikiran keagamaan dengan ditandainya pada abad ke-8 di Basrah hidup seorang tokoh terkenal pendiri mazhab rasionalisme yang disebut Mu'tazilah. Kedua, tumbuhnya gagasan dan pemikiran filosofi Arab tidak terlepas dari tradisi Kristen dan pemikiran Yunani. Kemudian yang keenam, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Putra-putra Khalifah dinasti Umayyah biasanya disulang ke Ba'diyah, Qurun Suriah, untuk mempelajari bahasa Arab murni dan mendalami puisi. 2. Menggali tradisi ilmiah dan dari sumber-sumber Yunani. Ketiga, penerjemahan buku-buku Yunani pertama kali oleh Khalid bin Yazid dalam bidang optik tentang kimia, kedokteran, dan astrologi. Yang ketujuh yaitu bidang sosial budaya. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 yaitu dalam bidang seni. Yang paling utama dalam bidang atau yang paling terkenal yaitu dalam bidang bangunan arsitektur. Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang seperti Dome of the Rock atau Kubah As-Sarqa di Yerusalem. Kemudian faktor kemunduran dinasti Umayyah yaitu 1. Ketidakjelasan sistem penggantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota istana. 2. Latar terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik. 3. Pertentangan etnis antar suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing.
4. Sikap hidup mewah di lingkungan istana menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. 5. Munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sejarah Islam masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, sejak tahun 750 sampai 1298 Masehi. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas paman Rasulullah SAW, serta pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Kemudian adapun puncak keemasan dalam dinasti Bani Abbasiyah ini, yang pertama dalam pemerintahan Al-Mahdi, yaitu terjadinya perekonomian meningkat dalam pertanian, irigasi, dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kemudian dagang transit timur dan barat banyak membawa kekayaan, serta Basrah menjadi pelabuhan penting. Kemudian pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, yaitu kekayaan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Kemudian mencetak 800 dokter, serta pada masa Harun al-Rasyid ini negara Islam memposisikan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, yaitu adanya penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Kemudian banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya terbesarnya dan terpentingnya adalah Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan serta perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Kemudian Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Serta yang terakhir pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim, yaitu adanya memberi peluang besar kepada orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan dengan keterlibatan sebagai tentara pengawal, serta dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan dengan membina secara khusus menjadi prajurit profesional. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 sampai 1055 Masehi, masa dinasti Bani. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat pada tahun 1055 sampai 1994 Hijriah Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah yang disebut pengaruh Turki kedua. Kemudian yang terakhir periode kelima pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi, masa kekhalifahan bebas pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi Baghdad Mongol. Kemudian adanya perkembangan pada dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama dalam bidang ilmu agama, yaitu adanya tafsir, fikih, teologi, hadis. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, astronomi, kimia, kedokteran, optika, matematika, sejarah, dan filsafat. Kemudian faktor kemunduran dinasti Abbasiyah, yaitu ada 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, serta munculnya aliran-aliran dan fanatisme keagamaan. Kemudian faktor eksternal yaitu terjadinya perang salib, serta serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sejarah Islam di Nusantara. Yang pertama adanya teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh
G.Y.G. Drewes dan dikembangkan oleh Snodgrass dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori kejaraan ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia seperti Sucipto Wirjosuprapto yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Kemudian yang kedua, teori Arab atau Makkah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh G. C. Fowler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Husain. Kemudian ada teori Cina yang merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Pembahasan terakhir yaitu bagaimana cara membumikan Islam di Indonesia. Pertama, menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Kedua, menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan berarti keberagaman. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang berkomunisasi Islam. Serta keempat, membangun argumen tentang urgensi berkomunisasi Islam. Jadi, bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembunian Islam yang penuh rahmat. Namun upaya-upaya seperti itu seringkali terhambat oleh adanya potensi-potensi konflik yang sangat banyak di negeri ini seperti agama etnis, harta sosial dan sebagainya. Dan salah satu potensi konflik yang mungkin dapat menghalangi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah pemahaman agama. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Seringkali pula Tuhan yang maha luhur dan maha mulia diseret oleh subjektivitas manusia untuk membenarkan sikap sektarian tersebut. Teks suci agama pun tidak luput dari tangan-tangan nakal manusia. Teks sengaja dipahami secara lepas dari konteks kebahasaan dari psikohistorinya agar dapat dijadikan alat untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan keterbukaan, maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme, sekalian stereotip radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat seagama atau antar umat yang berbeda agama. Apabila kita kembali melihat contoh Rasul dengan masyarakat madaninya, maka kita dapati bahwa potensi-potensi konflik akan dapat dieliminasi dengan mengedepankan persamaan dalam keberagaman. Artinya Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah atau given dari Tuhan. Tetapi dalam menjalani hidup ini hendaknya kita tidak mempertajam perbedaan tersebut. Sebaliknya, justru kita harus mencari unsur-unsur persamaan di antara kita. Sebagai ilustrasi, bisa saja kita berbeda suku, bangsa, adat, dan bahasa, tetapi kita harus mengedepankan kesadaran bahwa ada satu persamaan yang mengikat kita semua, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada terkata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.